Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami membawakan cerita tentang keluh kesah netizen forum Reddit dari berbagai belahan dunia. Pada episode kali ini, kami akan membagikan cerita dengan tema Pro Revenge. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Aku pikir aku sudah selesai dengan balas dendamku, sampai mantan bosku memberiku kesempatan balas dendam kedua beberapa tahun kemudian. Ini terjadi beberapa tahun yang lalu dan baru-baru ini seluruh cobaan baru saja mendapat beberapa konsekuensi baru. Jadi harap maklum, ini adalah kisah yang panjang. Part 1, di mana aku menyebabkan bos lamaku kehilangan banyak uang karena pembajakan software. Sedikit konteks, aku adalah seorang guru dengan gelar dalam periklanan dan telah terlibat dengan IT selama 20 tahun terakhir. Meskipun aku telah menemukan cinta untuk mengajar hanya sekitar 10 tahun yang lalu, sementara itu aku melewati banyak sekolah, dari yang besar hingga yang terkecil, dan mengumpulkan banyak pengalaman baik di dalam kelas maupun di belakang layar. Perancang buku kerja, kursus video, platform pembelajaran, dan semacamnya. Jadi aku mulai berpikir sudah lewat waktuku untuk berimigrasi ke posisi manajemen. Kesempatan datang di sekolah seni digital bergengsi, dan aku menjadi manajer pengajarnya. Mengawasi semua guru dan rutinitas pembelajaran magang. Itu adalah pekerjaan yang sulit tapi jujur untuk sementara waktu. Segera menjadi jelas bahwa bosku nggak persis seperti yang dia citrakan kepada siswa dan karyawannya. Dia akan menunjukkan ledakan amarah dan menyalahkan tim, menuntut hasil yang mustahil, dan bertanya tentang tugas yang nggak pernah dia berikan. Tapi entah bagaimana, itu tugas kita untuk menebaknya. Suatu kali, saat rapat, dia mengambil kursi besar dan berpura-pura melemparkannya ke seberang ruangan. Itu adalah ide leluconnya. Gak ada yang bergeming, karena gak ada yang meragukan sedetik pun dia mampu melakukan itu. Tak perlu dikatakan, gak ada orang yang tertawa juga. Di negaraku, bos dapat menahan kontrak karyawan hingga 3 bulan, yang berarti bahwa 90 hari kalian nggak memiliki keamanan kerja dan dapat dipecat kapan aja tanpa konsekuensi apapun bagi perusahaan. Yang selalu diingatkan bosku kepada semua orang, setengah bercanda, berusaha membuat semua orang waspada. Dia benar-benar mengecualikanku dari perlakuan ini dan memberikanku pujian terus-menerus untuk pekerjaan yang baik sampai hari kontrak sementaraku berakhir. Artinya, aku saat itu adalah karyawan tetap, dengan tunjangan penuh dan gak bisa dipecat tanpa dia membayarku penuh sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi itu benar-benar mengejutkanku ketika dia memulai permusuhan kurang dari 24 jam setelah kontrak sementaraku berakhir dan pekerjaan penuh dimulai. Lewatlah sudah pujian, dan di ruangan mereka terdengar teriakan, ulasan buruk, dan tuntutan yang lebih dan lebih gila. Kami membayar perusahaan luar untuk melakukan pemeliharaan pada PC kelas tiap minggu. Tapi entah bagaimana bug dan crash sekarang menjadi kesalahanku. Suatu kali, dia membuatku tinggal di luar jam kerja pada hari Sabtu, setelah semua siswa dan staf pergi, dan melarangku pulang sebelum semua komputer berjalan dengan lancar. Dia memintaku untuk mencarikan dia penjual yang baru, dan aku memperkenalkannya seorang teman. Menjelaskan bahwa aku nggak meminta dia untuk dipekerjakan. Aku hanya membuat perkenalan, dan jika dia memang menyukai temanku setelah mereka berbicara, itu adalah rezekinya. Keputusan dan tanggung jawabnya sendiri untuk mempekerjakannya atau enggak. Beberapa minggu kemudian, dia memberitahuku untuk pergi minum-minum dengan temanku ini. Mengatakan bahwa manajer harus tetap minum-minum dengan manajer, dan bahwa aku harus bergaul dengannya, bukan staf, karena mereka di bawah kami rupanya. Aku mengatakan ini nggak masuk akal, mengingatkannya bahwa aku sudah mengenal orang ini selama bertahun-tahun, dan jika dia mau, dia bisa bergabung dengan kami untuk minum kapan saja. Itu bukan respon yang dia harapkan. Pelecehan terus berlanjut dan semakin intensif. Suatu hari, aku merasakan nyeri di dada dan lengan kiriku mati rasa. Sementara temanku memanggil ambulans, aku pergi ke kantor bosku pada saat itu yang sedang ditempati oleh tunangannya, dan dengan tenang mengatakan kepadanya, "Jangan pedulikanku, aku pikir aku mengalami serangan jantung, jadi aku akan berbaring di sini selama beberapa menit.
biar siswa nggak lihat aku. Tentu saja, dia menjadi gila setelah itu. Kabar baiknya, itu bukan serangan jantung, tapi serangan kecemasan. Dan bukan yang terakhir. Aku berusia 36 tahun pada saat itu. Dan itu adalah pertama kalinya aku melihat ibuku menangis sejak ayahku meninggal lebih dari 20 tahun sebelumnya. Dan tentu saja, ayahku meninggal karena serangan jantung. Aku memutuskan sudah cukup. Jadi aku memberi pemberitahuan 30 hari dengan alasan masalah kesehatan. Aku belum menyelesaikan 6 bulan bekerja di sana. Aku duduk dengan bosku, gak menyalahkannya dengan cara apapun, tapi mengatakan bahwa stres membuatku khawatir tentang hidup keluargaku terlalu cepat, dan memberinya setiap jaminan yang ia butuhkan bahwa aku akan bekerja melalui seluruh periode pemberitahuan untuk menyelesaikan setiap proyek tunggal yang kami mulai sejak perekrutanku. Jadi, aku selesai memperbarui kursus, menyelesaikan pengembangan platform e-learning baru kami, selesai mempekerjakan guru untuk semester berikutnya. Aku bahkan merekam video untuk mempromosikan setiap kursus di menu sekolah. Kurang dari seminggu tersisa sampai hari terakhirku. Dia menelponku di kantornya untuk menunjukkan rencana karir baru perusahaan. Jadi begitu, itulah yang akan kamu dapatkan dalam beberapa bulan, yaitu jika kamu berhenti menjadi banci dan lakukan saja pekerjaanmu. Aku benar-benar gak bisa mempercayainya. Setelah semua hardikan, semua ketoksikan, aku telah mencoba untuk lebih sopan dan mengakhiri semuanya dengan baik. Dan dia menyebut masalah kesehatanku menjadi banci. Aku selesai. Aku mengatakan kepadanya untuk menyiapkan beberapa hari berikutnya untuk gaji terakhirku dan resign. Sekarang untuk balas dendam. Ingat bagaimana aku memperkenalkannya kepada seorang teman dan dia benar-benar mempekerjakan orang itu? Pada hari-hari terakhirku, aku mengumumkan bos bahwa aku akan membuka sekolah sendiri setelah pergi, tapi gagal menyebutkan bahwa karyawan lain adalah mitra bisnisku. Jadi ketika temanku bertanya pada dirinya sendiri tentang pemberitahuan pengunduran diriku, bos kami menjadi pucat. Dia menyingkirkan semua temanku, menyuruhnya untuk nggak pernah menginjakan kakinya di sini lagi, dan segera pergi. Menurut undang-undang, itu berarti dia harus membayar seluruh gaji bulan itu, ditambah setiap sisa hari dia bekerja sebelumnya, ditambah komisi, ditambah pembayaran terakhirku sendiri yang datang dengan 6 bulan kerja. Itu lebih dari cukup untuk memulai usaha baru kami. Tapi itu bukanlah balas dendam. Dia benar-benar membuat kami menandatangani semacam NDA dengan sekelompok klausul ilegal yang membuat seluruh kontrak nggak valid, mencegah kami mengungkapkan rahasia perusahaan apapun selama atau setelah waktu kami bersama mereka, dengan resiko didenda 30.000 USD, sekitar 6.000 USD pada saat itu. Namun, gak ada kontrak di dunia yang dapat mencegah seseorang, setidaknya di negaraku, untuk melaporkan aktivitas ilegal apapun. Itu sebabnya aku gak khawatir sedikit pun ketika aku melaporkan dia dan sekolahnya karena memiliki 50 lebih PC yang menjalankan Windows versi bajakan, Office, seluruh Adobe Suite, Revit, Cinema 4D, 3ds Max, dan banyak perangkat lunak lain yang sangat mahal. Nggak lama sebelum ini, toko cabang besar dan tradisional telah bangkrut di negara bagian kita karena harus membayar denda secara retroaktif atas denda pada Windows saja itu. Jadi meremehkan untuk mengatakan bahwa pemerintah menangani pembajakan dengan cukup serius pada saat itu. Semakin lucu ketika kalian menyadari bahwa orang yang dilaporkan menerima email dengan seluruh keluhan terlepas dari penulis laporan begitu diajukan, sehingga ia dapat mempersiapkan pembelaannya. Tanggapannya sama sekali nggak terduga. Sekitar 5 menit setelah laporan kami, email serupa masuk ke kotak masuk kami, melaporkan kami untuk 30 salinan Windows yang nggak berlisensi dan banyak program lainnya. Mitra bisnisku masih berbicara dengan manajer keuangan tentang pekerjaan lama kami, dan mengetahui bahwa mantan bos kami mungkin akan berada di tepat di sampingnya dengan marah dan berteriak. Memutuskan untuk mengiriminya foto satu-satunya ruangan kelas kami tanpa komputer di depan mata. Kami memutuskan untuk berspesialisasi dalam kelas tentang pembuatan buku komik yang nggak membutuhkan komputer, dan kapanpun kami akan mengadakan kelas yang membutuhkan komputer, kami akan meminta siswa untuk membawanya sendiri. Beberapa minggu kemudian, aku mendengar bahwa seluruh staf yang tersisa meninggalkan sekolah. Meninggalkan dia hanya dengan orang magang.
dan beberapa guru tanpa kontrak permanen. Mantan bosku benar-benar mengawasi kami dan mengetahui bahwa beberapa gurunya menghubungi kami untuk mengadakan kelas khusus. Mulai memeras mereka, mengancam untuk mengakhiri kontrak mereka jika mereka bersikeras melakukan bisnis dengan kami. Meskipun nggak ada klausul eksklusivitas dalam kontrak mereka. Beberapa dari mereka meminta gertakan dan dia harus membayar banyak uang lagi untuk pelanggaran kontrak saja. Waktu berlalu, dan aku mendengar pria itu menghitung uangnya dan berjuang untuk tetap bertahan. Dia biasa membuka kelas penuh setiap 6 bulan, menempati setiap tanggal dan waktu yang tersedia. Sekarang, dia hampir nggak dapat mengisi giliran. Mulai hanya mengadakan kelas malam dan bahkan tidak setiap hari. Setengah minggu kemudian, dia menutup sekolahnya. Karena nggak memiliki cukup siswa untuk uang untuk membayar karyawan pada hari-hari itu. Sebelum aku pergi, dia telah membayar 40.000 USD untuk proyek arsitektur saja untuk mengembangkan bisnisnya dalam waktu 1 tahun. Tapi sekarang aku mendengar dia mempertimbangkan untuk menutup sekolahnya dan menawarkan kursus online, bahkan sebelum pandemi. Dan sekarang untuk part 2, di mana bertahun-tahun setelah balas dendamku, aku membuat mantan bosku membayar banyak uang, kali ini untuk biaya hukum. Pertama-tama, aku harus mengatakan bahwa sekolahku sendiri telah ditutup. Aku dan temanku nggak cocok, setidaknya sebagai mitra bisnis. Dan sekarang, kami bahkan bukan teman. Ya, itulah hidup. Kami menguangkan, menjual apa yang bisa dijual, dan masing-masing pergi dengan hidup kami. Aku mungkin akhirnya akan menulis tentang pembalasan dendamku kepada orang ini. Bisa dibilang aku menyimpan banyak dendam. Tapi kisah ini bukan tentang dia. Beberapa bulan kemudian, aku mengetahui bahwa mantan bos kami melaporkan kami, sekolah kami, yaitu yang seperti aku sebutkan, bahkan udah nggak ada lagi. Mantan teman saudaraku, yang juga pengacaranya, menghubungiku dan memberitahuku tentang hal itu. Aku nggak dapat menemukan apapun di catatan publik, karena gugatan itu berjalan di pengadilan memerintahkan sigil. Aku berbicara dengan pengacaraku sendiri dan dia berkata, jika mereka nggak mengutip Anda secara langsung, berpura-puralah Anda nggak tahu apa-apa tentang masalah ini. Jadi aku mengabaikan masalah ini selama beberapa tahun. Selama lockdown, pejabat yang ditunjuk akhirnya datang ke rumah. Itu juga memberiku akses ke klaim bosku. Karena aku punya 15 hari untuk mempersiapkan pembelaanku, istriku menemukan aku tertawa terbahak-bahak di depan komputer. Klaimnya benar-benar konyol. Bosku mengklaim bahwa aku mencuri kursusnya dan digunakan sebagai bukti print dari situs kami, sekarang offline. Berdampingan dengan miliknya, mengatakan sesuatu seperti menjadi jelas bahwa kedua sekolah memiliki kursus yang sama. Tapi, dia nggak memberikan penjelasan tentang kesamaan selain nama yang bahkan nggak sama. Kami memiliki segmen pelatihan di bawah payung desain grafis. Tapi nggak ada kelas dengan nama khusus itu misalnya. Dan nggak ada kelas lain pada pelajaran utamanya. Juga sebagian besar kelas kami membahas topik buku komik yang nggak pernah dia kerjakan. Dia juga menyebut kami sinis karena berani bersaing dengannya di pasar yang sama. Bahkan, jika pengalamanku sendiri sebelumnya di sektor pembelajaran lah yang membuat aku mendapatkan pekerjaan di perusahaannya. Pada satu titik, dokumen mengutip pernyataannya dari situs kami, di mana kami mengatakan bahwa kami mengambil pengalaman kami sebelumnya sebagai cara untuk belajar dengan kesalahan kami dan melakukannya secara berbeda, dan menyebutnya sebagai pengakuan plagiarisme. Aku meminta pengacaraku untuk mengizinkanku menulis pembelaanku sendiri, menyerahkan kepadanya tugas untuk menerjemahkan menjadi pengacara. Dia benar-benar menyalin pernyataan lengkapku, mengatakan dia gak bisa berdebat lebih baik. Aku menuliskan semua penolakan yang aku rasakan di atas kertas, mengutip semua pengalamanku dengan mengajar, dan membalas setiap klaimnya dengan fakta dan bukti nyata. Aku melampirkan percakapan tercetak, menyimpan email, dan memperhatikan kekurangan buktinya sendiri. Hakim melemparkan kasus itu dan membuatnya membayar semua biaya hukum, termasuk pengacaraku. Dia nggak bisa menghindarinya jika dia mengajukan gugatan di pengadilan klaim kecil. Tapi karena dia menginginkan 30.000 USD dari NDA ditambah ganti rugi dan sigil, ganti rugi yang sangat banyak hingga dia harus membayar sampai generasi anaknya. Begitulah episode dengan tema Pro Revenge.
Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao!